Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syali Mahfuz dengan NIM B1C1220258. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang restrukturisasi perusahaan. Yang pertama yaitu konsep dan definisi restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial. Merger, konsolidasi, dan akuisisi merupakan bentuk restrukturisasi perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, restrukturisasi perusahaan adalah penataan kembali supaya struktur atau tatanannya baik. Adapun yang dimaksud dengan restrukturisasi perusahaan adalah upaya untuk melakukan pengembangan perusahaan ke arah yang lebih baik. Mengingat pentingnya restrukturisasi perusahaan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan, agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan semestinya dan menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat, maka perangkat hukum yang mengatur restrukturisasi perusahaan harus terpenuhi. Perangkat hukum yang mengatur mengenai restrukturisasi perusahaan adalah yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham perusahaan. Kemudian berikutnya adalah merger. Istilah merger berasal dari kata marge yang dalam bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfungsikan. Selain definisi tersebut di atas, beberapa ahli hukum bisnis Indonesia memberikan pengertian merger sebagai berikut. Yang pertama, Parserio Sororo mengartikan merger sebagai penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya. Kemudian Kartini Mulaidi mengartikan merger sebagai transaksi dua atau lebih perseroan menggabungkan usaha mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hanya satu perseroan saja yang tinggal. Secara yuridis, pengertian merger dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengembalian saham. Mengartikan merger sebagai berikut. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang melibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan dari lebih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan dari berakhir karena hukum. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis merger. Yang pertama adalah merger horizontal. Yang kedua, merger vertikal. Dan yang ketiga, merger kongenetik. Dan yang keempat adalah merger konglomerat. Kemudian kita masuk pada yang ketiga, yaitu alasan melakukan merger. Alasan penggabungan perseroan ini biasanya dikarenakan perseroan kekurangan modal ataupun karena manajemen yang lemah yang membuat mereka tidak mampu bersaing. Merger atau penggabungan ini dilakukan bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. 1. Memperbesar jumlah modal. Yang kedua, menyelamatkan kelangsungan produksi. Yang ketiga, mengamankan jalur distribusi. Yang keempat, memperbesar sinergi perusahaan. Dan yang kelima adalah mengurangi persaingan serta menuju kepada monopolistik. Kemudian kita masuk pada yang keempat, akibat hukum merger. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur tentang penggabungan di dalam bab 8 pasal 122, 123, 126 sampai dengan pasal 129 khusus bagi perseroan terbatas yang usahanya bergerak di bidang perbankan. Istilah yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 adalah merger, yang pengertiannya adalah sebagai berikut. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank yang membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
Kemudian berikutnya adalah akuisisi. Yang pertama adalah pengertian akuisisi. Akuisisi merupakan lembaga hukum yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dikenal dengan istilah pengambil alihan, yaitu perubahan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Kemudian adalah bentuk-bentuk akuisisi. Akuisisi sebagai salah satu corporate action dalam praktiknya dapat mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah akuisisi horizontal dan akuisisi vertikal. Akuisisi horizontal adalah suatu akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap kompetitornya. Sedangkan akuisisi vertikal adalah suatu akuisisi yang dilakukan terhadap pemasok, konsumen, langganan, dan distributor dari perusahaan yang mengakuisisi. Kemudian akuisisi internal dan akuisisi eksternal. Akuisisi internal adalah akuisisi yang dilakukan antara perusahaan yang tergabung dalam satu grup. Sedangkan akuisisi eksternal adalah yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain yang bukan suatu grup. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis akuisisi. Yang pertama, akuisisi saham. Akuisisi saham yaitu akuisisi yang dilakukan dengan cara mengambil saham suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Kemudian adalah akuisisi aset. Akuisisi aset yakni akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli aset dari perusahaan berupa aktiva atau pasiva perusahaan yang dilakukan dengan akuisisi. Kemudian adalah akuisisi finansial. Akuisisi finansial yaitu akuisisi yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan keuntungan finansial semata sehingga yang diperhitungkan adalah untung rugi. Kemudian adalah akuisisi strategi. Akuisisi strategi yaitu adalah akuisisi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sinergi, yakni menggabungkan dua faktor atau lebih yang dapat menghasilkan kekuatan lebih besar. Kemudian adalah konsolidasi. Pertama kita masuk pada definisi konsolidasi. Pasal 1 ayat 10 tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dikatakan bahwa peleburan adalah perbuatan yang hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan atau satu perseroan terbatas baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan tersebut yang meleburkan diri dan status badan perseroan yang meleburkan diri berakhir secara hukum. Kemudian kita masuk pada tujuan konsolidasi. Dalam perjalanan suatu kegiatan bisnis, kadang satu badan usaha kurang mampu menjalankan sendiri tanpa adanya kerjasama dengan badan usaha yang lainnya. Dan antara perusahaan dan perusahaan lain memiliki perbedaan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Namun secara umum, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.